Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami pada mata kuliah fisika inti. Adapun anggota kelompok 1 yang pertama itu saya sendiri Farhan Al-Hidayat dengan NIM 21033072. Yang kedua ada Nur Tasya Putri dengan NIM 21033030. Dan yang ketiga ada Nur Janah dengan NIM 21033032. Yang keempat Suci Agus Finasari dengan NIM 21033181. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PLTN Boiling Water Reactor atau BWR. Adapun topik pembahasan yang kami bahas yaitu yang pertama definisi umum PLTN, yang kedua definisi PLTN Boiling Water Reactor, yang ketiga komponen dan cara kerja PLTN Boiling Water Reactor, yang keempat keunggulan dan kekurangan dari PLTN Boiling Water Reactor, yang kelima daftar negara yang menggunakan PLTN Boiling Water Reactor, yang keenam dasar energi listrik yang dihasilkan PLTN Boiling Water Reactor serta perbandingan dengan pembangkit listrik konvensional di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu efek positif jika Indonesia menerapkan PLTN Boiling Water Reactor sebagai sumber energi listrik di Indonesia. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh saudari Nurjanah. Kepada Nurjanah disilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai boiling water reactor atau BWR. Di sini terdapat latar belakang mengenai BWR, yaitu reaktor air didih adalah salah satu tipe reaktor nuklir yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, merupakan tipe reaktor nuklir nomor 2 yang banyak digunakan setelah BWR. Reaktor tipe ini menggunakan H2O sebagai pendingin dan moderator. Reaktor nuklir tipe reaktor air didih pertama kali dikembangkan oleh perusahaan General Electric Amerika Serikat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu definisi umum PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir di sini yaitu pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari salah satu lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Pada dasarnya, sistem kerja dari PLTN sama dengan pembangkit listrik konvensional, yaitu air diuapkan dalam suatu ketel melalui pembakaran. Ulang yang dihasilkan dialirkan ke turbin yang akan bergerak apabila ada tekanan uap. Perputaran turbin digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan tenaga listrik. Seiring dengan krisis energi yang sedang menimpa Indonesia saat ini, yang ditandai dengan semakin menipisnya cadangan minyak yang dimiliki Indonesia, maka pemerintah berniat membangun PLTN di Indonesia. Berikut prinsip kerja dari PLTN. Prinsip kerja PLTN sebenarnya mirip dengan pembangkit listrik lainnya, misalnya pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Yang membedakan antara dua jenis pembangkit listrik itu adalah sumber panasnya yang digunakan. PLTN mendapatkan suplai panas dari reaksi nuklir, sedangkan PLTU yang ini mendapatkan suplai panasnya itu dari pembakaran bahan fosil seperti batu bara, minyak bumi. Tenaga gerak putar turbin ini kemudian diubah menjadi tenaga listrik dalam sebuah generator. Perbedaan PLTN dengan pembangkit lain terletak pada bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan uap, yaitu uranium. Dapat teman-teman perhatikan dalam skema prinsip kerja dari PLTN tersebut. Berikut terdapat proses pemanfaatan panas hasil listrik untuk menghasilkan energi listrik di dalam PLTN adalah sebagai berikut. Bahan bakar nuklir melakukan reaksi fisi sehingga dilepaskan energi dalam bentuk panas yang sangat besar. Panas hasil reaksi nuklir tersebut dimanfaatkan untuk menguapkan air pendingin, bisa pendingin primer maupun sekunder, bergantung pada tipe reaktor nuklir yang digunakan. Uap air yang dihasilkan dipakai untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi gerak atau kinetik. Energi kinetik dari turbin ini selanjutnya dipakai untuk memutar generator
sehingga dihasilkan arus listrik. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Durjana. Selanjutnya materi kedua yaitu definisi PLTN Boiling Water Reactor yang akan dijelaskan oleh saudari Suci Lesbinasari. Kepada Suci dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi PLTN BWR. Reaktor jenis BWR merupakan rancangan reaktor jenis air ringan sebagai pendingin dari moderator yang juga digunakan di beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaktor BWR pertama kali dirancang oleh Aldous Cambery dan General Electric. Selanjutnya, pada reaktor BWR hanya terdapat satu sirkuit aliran pendingin yang bertekanan rendah, sekitar 75 atm, sehingga aliran pendingin tersebut dapat mendidih di dalam teras mencapai suhu 285 derajat Celcius. Uap yang dihasilkan tersebut mengalir menuju perangkat pemisah dan pengering uap yang terletak di atas teras, kemudian menuju ke turbin. Uap tersebut kemudian memasukkan turbin generator. Setelah turbin digerakkan, uap diembunkan di kondenser menjadi aliran pendingin, kemudian dipompa ke reaktor dan memulai siklus kembali seperti yang di atas. Yang ketiga ada komponen dan cara kerja BWR. Komponen dari BWR terdiri dari yang pertama sistem resirkulasi, mengambil air dari bencana reaktor dan memompanya kembali di dalam dengan laju aliran yang dapat disesuaikan sehingga memungkinkan operator mengontrol keluaran dari reaktor. Yang kedua, sistem uap utama mengangkut uap dan bejana reaktor ke turbin yang menggerakkan generator listrik, pembangkit listrik. Yang ketiga, sistem sirkulasi air mendinginkan uap setelah melewati turbin, mengubahnya kembali menjadi air. Lanjut. Yang keempat, sistem kondensat dan air umpan menyaring air, membawanya ke suhu dan tekanan yang tepat, dan mengembalikan ke teras reaktor. Yang kelima, sistem pendingin inti darurat menyediakan beberapa mekanisme pendinginan untuk mencegah kerusakan selama penghentian atau kecelakaan. Keenam, sistem kontrol daya reaktor dikendalikan melalui dua metode, dengan memasukkan atau menarik batang kendali dan dengan mengubah aliran air melalui teras reaktor. Yang ke-6, sistem keamanan. Yang terakhir, sistem pengisi bahan bakar. Slide selanjutnya. Dan slide selanjutnya. Di mana ada cara kerja BWR. Yang pertama, reaktor BWR menggunakan air H2O sebagai pendingin dan moderator.
Yang kedua, dalam reaktor BWR, uap yang terbentuk akan menyebabkan reaktivitas reaktor menjadi negatif. Yang ketiga, setelah turbin berputar, sisa uap diinginkan dalam sistem pendingin kondensor. Yang keempat, pada reaktor air didih, air pendingin dididihkan di dalam bejana reaktor sehingga menghasilkan uap. Yang kelima, sebagai air pendingin yang berada dalam bejana reaktor, disirkulasi dengan pompa. Pompa tersebut disebut dengan pompa resirkulasi. Mungkin sekian penyampaian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Suci Agustinasari. Selanjutnya materi keempat yaitu keunggulan dan kekurangan PLTN boiling water reactor akan disampaikan oleh Saudari Nurtasya Putri. Pada Saudari Nurtasya Putri disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait keunggulan dan kekurangan dari PLTN Boiling Water Reactor atau BWR. Slide selanjutnya, Jan. Yang pertama yaitu keunggulan PLTN Boiling Water Reactor. Yang pertama yaitu bejana reaktor dan komponen terkait beroperasi pada tekanan yang jauh lebih rendah, yaitu sekitar 70 sampai 75 bar. Yang kedua, lebih sedikit komponen logam besar dan keseluruhan karena kurangnya generator uap dan bejana penekanan serta pompa sirkuit primer terkait. Yang ketiga, kemungkinannya untuk mengalami kerusakan inti dibandingkan rata-rata PWR karena ketahanan dan redundansi sistem pendinginan inti darurat. Yang keempat yaitu pengukuran ketinggian air di bejana tekanan sama untuk pengoperasian normal dan darurat. Selanjutnya yaitu keunggulan dari PLTN itu sendiri dapat beroperasi pada tingkat kepadatan daya inti yang lebih rendah menggunakan sirkulasi alami tanpa aliran paksa. Selanjutnya, BWR tidak menggunakan asam borat untuk mengontrol pembakaran fisi sehingga untuk menghindari produksi tritium, yaitu kontaminasi turbin. Selanjutnya yaitu terkait BWR umumnya memiliki redundansi N-2 pada sistem utama yang berhubungan dengan keselamatan, yang biasanya terdiri dari 4 rangkaian atau 4 komponen. BWR sangat banyak diimpor ketika negara pengimpor tidak memiliki angkatan laut nuklir, di mana PWR itu sendiri disukai oleh negara-negara yang memiliki angkatan laut nuklir karena desainnya yang ringkas dan bertenaga tinggi. Selanjutnya yaitu kekurangan dari PLTN Boiling Water Reactor, di mana PLTN Boiling Water Reactor ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu memerlukan perhitungan yang lebih kompleks untuk mengatur konsumsi bahan bakar nuklir selama pengoperasiannya. Yang kedua, bejana tekan reaktor yang lebih besar dibandingkan dengan PWR dengan adanya serupa. Yang ketiga, kontaminasi turbin oleh produk aktivitas berumur pendek. Yang keempat, lebih sulit mengendalikan reaktor karena adanya uap di dalam bejana reaktor itu sendiri. Yang kelima, di mana potensi kontaminasi radioaktif lebih tinggi karena adanya uap di dalam bejana reaktor. Selanjutnya yaitu kepadatan daya yang lebih rendah, yang berarti diperlukan lebih banyak lahan untuk jumlah keluaran daya tertentu. Kemudian dilihat dari sistem keselamatannya, dan bejana tekan lebih besar dan lebih mahal. Kemudian analisis mekanik fluidanya 2 fase lebih rumit. Selanjutnya yaitu daftar negara yang menggunakan Boiling Water Reactor atau BWR. Berikut dapat teman-teman lihat sendiri ada beberapa negara yang menggunakan Boiling Water Reactor yaitu BWR. Yang pertama yaitu Amerika Serikat.
Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan jumlah reaktor BWR terbanyak di dunia. Yang kedua yaitu ada Jepang. Jepang juga memiliki beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir yang menggunakan reaktor BWR, yaitu Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant adalah salah satu contoh terkenal meskipun setelah kecelakaan nuklir pada tahun 2011. Yang ketiga yaitu ada Jerman. Meskipun Jerman saat ini sedang dalam proses menutup semua pembangkit listrik tenaga nuklirnya, tetapi sebelumnya Jerman menggunakan BWR di Swedia. Yang keempat yaitu ada Taiwan. Yang kelima ada Swiss, yang keenam ada Kanada, dan yang ketujuh ada Meksiko. Slide selanjutnya, Jen. Kemudian yang ke-8 ada Argentina, yaitu terletak di Central Nuclear Embalse. Yang ke-9 ada Brazil, yang ke-10 ada Korea, yaitu di Korea merupakan salah satu daftar negara dengan nuklir terbanyak. Slide selanjutnya, Jen. Slide selanjutnya itu besar energi listrik yang dihasilkan boiling water reactor atau BWR serta perbandingannya dengan pembangkit listrik konvensional yang ada di Indonesia saat sekarang ini. Di mana besar energi listrik yang dihasilkan oleh boiling water reactor atau BWR yaitu jenis reaktor nuklir yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dalam BWR, energi listrik dihasilkan melalui reaksi nuklir fisi dan inti reaktor yang menghasilkan panas. Sehingga panas ini kemudian digunakan untuk mengubah air menjadi uap dan memutar turbin yang terhubung ke generator listrik menghasilkan energi listrik. Dapat teman-teman lihat sendiri pada gambar di samping slide-nya. Secara umum, daya atau energi listrik yang dihasilkan oleh sebuah BWR dapat bervariasi tergantung pada desain atau ukuran tersebut. Di mana BWR umumnya memiliki kapasitas daya yang cukup besar, mulai dari ratusan hingga ribuan megawatt. Dan Dresden 1 merupakan BWR pertama yang dibangun sebagai reaktor komersial BWR skala besar dengan daya yang dihasilkan yaitu 200 mV. Slide selanjutnya, Jen. 2 yaitu perbandingan dengan pembangkit listrik konvensional yang ada di Indonesia. Di mana pembangkit listrik konvensional di Indonesia umumnya menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, atau gas alam. Kapasitas daya pembangkit listrik konvensional bisa beragam mulai dari beberapa megawatt hingga puluhan atau bahkan ratusan megawatt. Selanjutnya, perbandingan energi listrik yang dihasilkan antara BWR atau pembangkit listrik konvensional di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada kapasitas dan efisiensi masing-masing jenis pembangkit listrik yang digunakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Natasha Putri. Di sini untuk poin ketujuh, efek positif jika Indonesia menerapkan PLTN Boiling Water Reactor atau BWR sebagai sumber energi listrik di Indonesia akan saya jelaskan sendiri. Next. Penerapan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN tipe Boiling Water Reactor di Indonesia membawa sejumlah efek positif substansial yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan teknologi. Secara substansial, PLTN BWR memiliki potensial besar untuk mengatasi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat di Indonesia, seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Dalam konteks lingkungan, penggunaan PLTN BWR memiliki potensi untuk mengurangi jejak karbon dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Dengan mengurangi ketergantungan pada sumber energi berbasis karbon, PLTN BWR dapat menjadi langkah penting dalam mitigasi perubahan iklim dan menjaga kualitas udara yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Next. Di samping itu, PLTN BWR juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam aspek ekonomi. Meskipun memerlukan investasi awal yang besar dalam pembangunannya, biaya operasionalnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional setelah
tahap konstruksi selesai. Dengan demikian, PLTN BWR dapat menciptakan peluang untuk menyediakan energi listrik dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Next. Jadi kesimpulannya, boiling water reactor merupakan salah satu jenis reaktor nuklir yang memiliki peran penting dalam menyediakan energi listrik secara bersih dan efisien. BWR menggunakan proses pemanasan air untuk menghasilkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Keunggulan BWR meliputi efisiensi yang tinggi dalam konversi energi nuklir menjadi energi listrik, serta kemampuannya untuk menghasilkan jumlah energi yang signifikan tanpa emisi gas rumah kaca atau polusi udara yang signifikan. Meskipun BWR memiliki keuntungan dalam hal efisiensi energi dan deklarasi lingkungan, keberadaannya juga menimbulkan perdebatan terkait keamanan dan pengolahan limbah radioaktif. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Saya, Farhan Al-Hidayat, sebagai moderator, mewakili teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.